Kita bersama-sama lagi dalam program ibadah saat teduh kita. Terima kasih atas kesediaan hati Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangun di pagi hari ini. Untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, kami memuji namamu. Kami puji namamu, glory haleluya. Sebab kebaikanmu besar atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami memperoleh kekuatan baru untuk menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kesehatan yang baik bagi kami semua dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan dan selalu menolong kami dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami sangat bersyukur. Pada pagi hari ini kami kembali menyambut kebenaran firman Tuhan untuk terus memperlengkapi hidup kami supaya berkenan lebih sempurna lagi di hadapan-Mu dan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini dan terus bersyukur kepada Tuhan setiap pagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan teruskan bersama-sama apa yang sudah kita mulai 1-2 kali dalam pembahasan kita, ya, perenungan kita akan firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengajarkan kita bagaimana kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita masih akan melanjutkan perenungan kita dan kita akan menyimak lagi Bapak Ibu Saudara, buah roh ialah kelemah lembutan. Kelemah lembutan Bapak Ibu Saudaraku tidak berarti sama dengan kelemahan, ya. Tapi kelemah lembutan itu adalah suatu sikap di mana kita mengakui di hadapan Tuhan kebenarannya. Amin. Karena ketika kita mengakui kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudara, maka posisi kita di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang benar, ya. Hanya Tuhanlah yang sempurna dan hanya firman-Nya lah tempat kita untuk bercermin dan melihat bagaimana kehidupan kita berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita selalu diingatkan bahwa buah roh, 9 buah roh, ya, bukan buah-buah roh tapi buah roh, 9 buah roh, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan bukan karena kita mengusahakannya. Karena kita tidak dapat mengusahakan pekerjaan Allah. Allah sendirilah yang mengusahakan pekerjaannya melalui kita. Dan karena itu kita perlu menyambut dengan iman, amin. Melalui iman. Ya, melalui iman kepada apa? Melalui iman kepada setiap firman kebenarannya. Karena firman Tuhan itu luas, Bapak Ibu Saudaraku, dalam, tinggi, dan lebar, panjang, maka saudara-saudara dan saya akan melihat bahwa pikiran Tuhan itu tidak sempit tapi sangat luas sehingga kita
akan lebih leluasa untuk mempraktekkan firman Tuhan, kebenarannya, apabila kita ya lebih luas lagi memahami, atau apabila kita dari berbagai konteks kita memahami arti dari setiap kebenarannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali lagi melihat contoh ya yang nyata di dalam sejarah manusia, ya khususnya melihat dari umat pilihan Allah, bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di mana Tuhan berjanji kepada mereka, ya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya betapa orang Israel tidak bersikap dewasa ya di hadapan Tuhan ketika mereka diperhadapkan kepada tantangan atau ujian, persoalan dan pencobaan dalam kehidupan mereka. Bagaimana seharusnya ya di hadapan Tuhan kita sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan, kita belajar Bapak Ibu Saudara, ya kesempatan yang paling baik ya di hadapan Tuhan adalah belajar ya kepada Tuhan menghadapi ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, belajar untuk bersandar kepada kebaikannya, menghormati ya Tuhan sebagai pemandu, pembimbing dan penguasa dan pengendali akan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita lihat sekali lagi ya cerita kisah daripada orang-orang Israel ya di hadapan Tuhan, ya dari Bilangan pasalnya yang ke-20, ya Bilangan pasal 20, kitab yang ditulis oleh Musa, ya kitab yang keempat. Ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa, mulai dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, kita lihat di kitab Bilangan 20 Bapak Ibu Saudara, ya kita belajar sekali lagi dari sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel yang kita lihat bahwa banyak yang tidak pantas untuk ditiru. Tapi kita belajar bagaimana kita untuk menjadi lebih dewasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bilangan pasal 20. Ya, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-2, ya. Ayat 2 dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, judul perikopnya di situ disebutkan dosa Musa dan Harun. Ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapakah kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita kemarin sudah melihat dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya ya dari seluruh umat manusia pada zamannya, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bagaimanapun manusia itu
Saudara, pasti kita lihat di sini ada titik kelemahannya, ya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna, amin. Hanya Tuhan Yesuslah manusia yang sempurna, yang tidak bersalah, yang tidak bercacat, yang suci, hidupnya 100%, dia tidak berdosa, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia dikandung dalam kesucian oleh Roh Kudus, dan sepanjang hidupnya dia melakukan kehendak Allah Bapa di surga, dan tidak pernah melanggar apapun yang ditugaskan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya untuk melakukan setiap kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Musalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ya, keluar dari perbudakan tanah Mesir. Namun saudaraku, kita tahu bahwa Musa ini tidak sampai menyeberang ke tanah Kanaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari semua orang yang lahir di tanah Mesir, orang Israel, saudaraku, hanya Joshua dan Kaleb yang berhasil menyeberang sampai ke tanah perjanjian. Ya, yang lainnya adalah generasi yang lahir di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, meskipun dikatakan ya bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut hatinya, ya, karena buah roh ialah kelemah lembutan. Dan tapi kita lihat masih berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini pun Musa, ya, tadi dikatakan, kita lihat bahwa karena orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mendapati suatu ujian, suatu pencobaan yang berhubungan dengan hal-hal secara fisik, ya, berhubungan dengan kebutuhan jasmani, ya. Dikatakan di situ karena mereka tidak menemukan air. Bapak Ibu Saudaraku, bukannya Tuhan tidak menyediakan air minum bagi bangsa Israel. Mana mungkin, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menyediakannya, ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan daripada umatnya Israel. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, karena dikatakan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya Israel untuk berputar-putar, ya, sampai 40 tahun lamanya mereka di padang gurun. Padahal kalau diperkirakan, Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan atau ke Yerusalem itu paling kira-kira 3 bulan mereka berjalan kaki sudah sampai. Tapi kenapa sampai 40 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara? Karena di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Tuhan ingin menguji hati mereka, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, ya, itu tidak berarti bahwa mereka sudah siap untuk menyembah dan memuliakan Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau, ya. Tetapi hati mereka harus diperbaharui, karena orang Israel itu ratusan tahun telah hidup dalam perbudakan dan pemberontakan dan suka bertengkar. Dari mana itu mereka pelajari, Bapak Ibu Saudara, suka bertengkar, suka berkelahi? Dari orang kafir, Bapak Ibu Saudara, ya. Dari orang yang tidak mengenal Allah, dari orang-orang penyembah berhala. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan tidak diajarkan untuk menjadi orang yang suka bertengkar, suka berkelahi, garang. Bapak Ibu Saudara, selalu memprovokasi. Itu bukan bagian dari sifat daripada, ya, Roh Kudus, bukan buah roh, tapi itu adalah perbuatan daging. Nah, saudaraku, jadi ya, orang-orang Israel ini, saudaraku, hanya menilai Tuhan sebatas dari hal yang jasmani, ya. Menilai Tuhan hanya dari sebatas ketersediaan
hal fisik dan mereka berpikir ya selalu instan Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan Tuhan mau supaya perubahan hidup mereka, ya, ketaatan mereka dibentuk ya bukan melalui segala kelancaran saja. Ya, memang tangan Tuhan yang berkuasa. Ya, bagaikan Raja Wali. Ya, Tuhan ya membebaskan orang Israel dari masalah yang tidak mampu mereka selesaikan. Tuhan mengambil alih dan menyelesaikannya bagi mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika pembebasan itu, kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan, ya ada maksud Tuhan untuk kehidupan jangka panjang, karena kita lihat bahwa ya orang-orang Israel ini Allah mau supaya perubahan, pembaharuan kehidupan mereka bisa menjadi orang-orang yang memberikan contoh atau teladan seperti apa orang yang mengenal Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat tadi di situ ujiannya kepada mereka di padang gurun adalah dikatakan tidak ada air. Bukan tidak ada air Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan sanggup mengadakan apa saja yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin di hadapan Tuhan. Sedangkan pengalaman yang sudah mereka lewati adalah Tuhan membelah Laut Merah, ya. Tuhan membelah Laut Tiberau dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering dan mereka diselamatkan dari pengejaran musuh yang ingin membinasakan mereka. Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang Israel ini adalah orang yang lambat belajar secara rohani di hadapan Tuhan. Meskipun mereka dikaruniai, ya secara ras mereka mempunyai kelebihan, kecerdasan rata-rata dari semua ras umat manusia di dunia ini. Tapi orang-orang Israel adalah orang-orang yang sangat lamban untuk belajar secara rohani di hadapan Tuhan. Mereka bukanlah orang yang cerdas secara iman di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka orang yang paling banyak diberkati oleh Tuhan, tapi mereka juga sekaligus menjadi orang-orang yang paling banyak memberontak kepada Tuhan, memberikan contoh yang sangat memalukan ya di hadapan Tuhan dan tidak pantas untuk diteladani. Mereka suka bertengkar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 tadi dikatakan, maka bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya bukan kehendak Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan yang membawa mereka kepada tujuan tanah perjanjian, tapi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, harusnya mereka menghormati dan mendoakan pemimpinnya. Ya Bapak Ibu Saudara, bukannya mereka mengajak bertengkar dan menyalahkan Musa, karena bukan kehendak Musa yang ingin membawa ya orang Israel itu sampai kepada tujuan, tapi Musa hanya seorang pemimpin yang rendah hati yang mau dipakai oleh Tuhan, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk membawa, membimbing ya, atau mengarahkan perjalanan daripada umat Israel supaya mereka sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang-orang Israel ini mereka adalah dikatakan tadi orang yang suka bertengkar, menyesali ya apa yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka. Mereka susah sekali untuk bersyukur. Ya, mereka lebih memilih bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, lebih daripada ya seharusnya mereka satu dengan yang lain saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Ya, karena harusnya mereka sudah mengetahui bersama bahwa tujuan Tuhan adalah untuk membawa mereka kepada seluruh berkat yang dijanjikan. Di depan mereka Tuhan memimpin. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara, selalu penyesalan, ya, kritik dan protes yang tidak membangun,
itulah yang terus dilontarkan oleh orang Israel kepada Musa dan selalu berprasangka buruk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya karena faktor daripada hal yang boleh dikatakan di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat kecil di hadapan Tuhan. Hal yang remeh di hadapan Tuhan, karena Tuhan bisa mengadakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, makanan dan minuman, dan apa yang mereka perlukan, Tuhanlah yang menjamin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan tidak bermaksud untuk membinasakan mereka, tapi mereka mengatakan, ya kenapa kami harus sampai di sini? Kenapa kami? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak membangun Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang mengkritik ya Tuhan dalam kehendaknya itu akan mematikan buat mereka Bapak Ibu Saudara. Itu justru menjadi pedang roh ya yang mereka perhadapkan kepada Tuhan, yang bisa ya melukai diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 5 dikatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, tanpa anggur, tanpa delima, bahkan air minum pun tidak ada. Apa iya Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan membawa mereka untuk hidup supaya mereka mati binasa di padang gurun? Itu tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah ya sifat kedagingan itu selalu memberontak kepada Tuhan, berontak kepada kebenarannya, dan tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan itu adalah merupakan sifat lama, ya manusia lama, ya pemberontakan kepada kehendak Allah itu, saudaraku, ada pada diri semua manusia. Karena itu adalah merupakan warisan yang terbawa ya kepada semua orang melalui nenek moyang manusia Adam dan Hawa yang sudah lebih dulu jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita lihat di sini ya Musa yang lemah lembut hatinya, seorang pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya di dalam setiap perkara masalah yang dihadapinya sebagai pemimpin, ya dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan ketika dia menghadapi ya orang-orang yang hatinya jahat. Bapak Ibu Saudara, meskipun itu adalah saudaranya sendiri, tidak menjamin Bapak Ibu Saudara ya bahwa orang yang bersaudara akan selalu satu hati. Itu tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Ya, karena apa? Hanya karena orang percaya dan mau memilih untuk hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Hanya mereka itulah yang dapat memilih bagaimana mereka selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengasihi saudaranya. Kita lihat di ayat 6. Bagaimana reaksi Musa dan Harun atas sungut-sungut, ya atas ancaman ya yang diberikan, yang disampaikan oleh, yang diperlihatkan oleh orang-orang Israel, saudara-saudaranya yang hatinya sangat jahat. Ya Musa dan Harun dikatakan, maka pergilah Musa dan Harun, ayat 6, dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Amin. Pembelaan Tuhan selalu ada pada pihak yang benar Bapak Ibu Saudara. Ya sama seperti Musa. Karena Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi pemimpin untuk menyampaikan segala firman kebenarannya, supaya orang Israel tahu bagaimana taat kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang sulit. Ya Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi Tuhan mau supaya hati mereka diserahkan, diperbaharui oleh kebenaran firman Allah, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudaraku, orang yang benar di hadapan Tuhan juga adalah orang yang harus siap untuk menghadapi ujian, ya harus tahan uji Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan yang memampukan
dan Tuhan yang menyanggupkan untuk menjadi benar, tetap benar dalam bersikap ketika menghadapi persoalan dan masalah kesulitan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka, pembelaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak mendiamkan. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan membela umatnya, membela hamba-hambanya, ya, yang bersandar, yang menyerahkan segala hati dan pikirannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan dikatakan di ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menjawab sungut-sungut daripada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayat 11 dikatakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga di sini. Pertama-tama adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi berbagai masalah, kesulitan dalam kehidupan tanpa suatu solusi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan menyertai. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak Allah, dan ada janji Tuhan yang bisa, ya, kita pegang. Ya, seperti orang Israel ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang menjamin, ya, kehidupan mereka selama mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saudara, mereka tidak menanam dan mereka tidak menabur. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah benar Tuhan tidak memelihara hidup mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan kuasa Allah yang nyata, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang absolut, karena janjinya adalah ya dan amin, maka Tuhan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka perlukan. Dan akhirnya, saudaraku, kita lihat di sini, ya, Tuhan memberikan solusi, tidak membiarkan mereka mati kelaparan dan tidak mempunyai makanan dan minuman. Dan saudaraku, ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan jalan keluar dan Musa, ya, memukul bukit batu itu, kemudian keluarlah air yang menyejukkan, ya, hati mereka dengan segala keberingasan hati orang Israel, di mana mereka ingin merajam Musa dan Harun, bagaimana mereka ingin mematikan pemimpin mereka. Tapi Tuhan, saudaraku, memberikan jalan keluar dan mereka memperoleh apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi sayangnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat mereka, orang Israel, memiliki sifat memaksa, ya, dan seolah-olah mereka berhak untuk mengatur Tuhan, ya, seolah-olah mereka, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai hak untuk bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, panjang sabar, kasih setianya, ya, kepada umatnya, menuntun mereka, saudaraku, ya, meskipun mereka banyak bersalah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, menunjukkan kuasanya
ya menunjukkan banyak tanda dan mujizat di depan mata mereka orang Israel, supaya mereka percaya bahwa tidak ada maksud Tuhan untuk membinasakan mereka. Merekalah yang berprasangka buruk, merekalah yang selalu curiga kepada Tuhan, dan mereka selalu ingin bertengkar dengan sesamanya. Tuhan menginginkan damai sejahtera di antara mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa Musa sang pemimpin itu kehilangan kesabaran. Ya, dan itu adalah kesalahan Musa sendiri, karena dikatakan di ayat 10 tadi, Saudara, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit itu, batu itu, berkatalah ia kepada mereka, kepada orang Israel. Sesudah Tuhan menunjukkan jalan keluar, ya, Tuhan memberitahukan firman-Nya kepada Musa, tapi Musa balik merendahkan firman Tuhan. Karena Musa berkata-kata kasar kepada umat Israel. Dia katakan apa? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah firman yang ditambahi oleh Musa. Sama seperti firman yang ditambahi oleh Hawa di Taman Eden. Karena Tuhan mengatakan ya bahwa mereka, Adam dan Hawa, tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang di tengah taman itu. Tapi Hawa berkata kepada iblis, kepada ular, bahwa dia tidak boleh meraba dan memakan. Tidak ada dikatakan meraba, tidak boleh meraba, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah kegagalan daripada Hawa yang pertama, bagaimana berpegang teguh kepada firman Allah seharusnya. Sama seperti Musa ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Tuhan katakan bahwa Musa yang harus mengeluarkan air bagi orang Israel. Tuhan Allah itulah yang memelihara hidup daripada umatnya. Jadi Musa di sini sudah bersikap seperti dia adalah Tuhan, dan seolah-olah dialah yang bertanggung jawab atas hidup keselamatan daripada umat Israel. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas segala resiko yang dihadapi oleh umat Israel. Tapi di sini Musa mengatakan, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Bapak Ibu Saudara, tidak ada Tuhan katakan bahwa Musa yang harus mengeluarkan air bagi pemeliharaan hidup orang Israel. Tuhan hanya suruh bahwa supaya Musa memukul bukit batu itu supaya keluar air. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menyebabkan mengapa Musa tidak sampai ke menyeberang ke tanah Kanaan. Sebab ya Tuhan katakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan di hadapan orang Israel dengan memposisikan dirinya sama seperti Tuhan, padahal dia adalah hamba. Ya, dia adalah hamba yang seharusnya tetap percaya kepada firman Tuhan dan tidak boleh menambahi dan mengurangi firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 11 dikatakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini, jemaat Israel, masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi saudaraku, Musa harus menerima konsekuensi daripada kesalahannya, ya, sebagai pemimpin yang harus tetap
berpegang teguh kepada firman Allah, dan orang Israel juga harus menerima konsekuensi daripada pelanggaran mereka. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya di dalam cerita selanjutnya ini adalah bahwa orang-orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka ya menerima hukuman dan mereka ditewaskan di padang gurun itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar ya dari kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar bersama-sama, bahwa buah roh ialah kelemah lembutan. Ya, varian buah roh yang ke-8 dari 9 buah roh ialah kelemah lembutan. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan begitu setia mengajarkan kepada orang Israel bagaimana seharusnya bersikap benar di hadapan Tuhan sekalipun menghadapi masalah yang begitu berat. Tapi kita harus tetap percaya ya bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia ketika kamu dicobai, ketika kamu menghadapi ujian iman, dikatakan Allah setia memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa tahu bahwa Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang berat, yang sukar di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara, kita pandanglah apa yang telah dilakukan, yang dialami oleh Yesus Kristus, kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan penyertaan kasih Allah di dalam Kristus Yesus, di mana kita saat ini adalah orang-orang yang tunduk dan taat kepada firman kebenarannya, tunduk kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, ya bahwa Roh Kudus ingin membawa kita kepada kepenuhan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita. Dan Allah ingin memakai kesaksian kita Bapak Ibu Saudaraku. Dunia yang terhilang, dunia yang terluka, dunia yang gelap ini Bapak Ibu Saudaraku memerlukan kesaksian saudara terang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia memerlukan kabar baik tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pemberi solusi yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku, yang mujizat yang terbesar Bapak Ibu Saudaraku, tentang kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah berita kabar baik Bapak Ibu Saudara yang dibutuhkan oleh dunia, supaya dunia ini bisa menundukkan hatinya, supaya dunia bisa, orang-orang di seluruh muka bumi ini bisa melihat jalan keluar yang daripada Allah. Mereka harus mendengarkan berita kabar baik, ya, keselamatan tentang pekerjaan Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Untuk itulah saudara dan saya mengapa masih diberikan kesempatan panjang umur, kesehatan, dan segala rezeki dan berkat dan apapun yang kita punya. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud yang tidak baik dalam kehidupan kita, maka kita harus menghormati kekudusannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dari sini kita belajar saudaraku, kedewasaan iman. Pentingnya pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus, dalam pengenalan akan seluruh kasih karunia dan segala berkat yang ada di dalamnya. Penting sekali datang kepada pengetahuan akan kebenaran supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah ketika kita menghadapi
ujian, pencobaan, dan segala persoalan dalam kehidupan kita, bukan mengandalkan pikiran sendiri, tapi kita mengandalkan akan pimpinan daripada hikmat daripada Roh Kudus yang telah berdiam di dalam diri kita dan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita terus berdoa satu dengan yang lain, bukan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi saling mendukung, berkata-kata yang positif satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, memberikan dorongan, semangat satu dengan yang lain, supaya kita tetap semuanya optimis, sekalipun kita masing-masing menghadapi pergumulan, ya, masing-masing apapun itu bentuknya, tapi kita dalam satu kesatuan, tujuan bersama, karena Allah ingin memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, sebab kita telah menerima kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, sebagai tanda kasih Tuhan yang telah menerima kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkanlah diri saudara, siapkanlah hati saudara untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi saksinya, saudaraku, untuk bisa membukakan mata rohani banyak orang untuk melihat bahwa Allah itu sungguh hadir. Ya, Roh Kudus sungguh hadir memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap orang yang kehilangan pengharapan, saudara-saudara dan saya yang telah mengalami kasih karunia Allah. Allah ingin supaya kita juga menghiburkan hati orang yang sedih dan menguatkan hati orang yang lemah, dan memperkenalkan kepada mereka setiap kebenaran firman Allah untuk tetap teguh dan setia kepada Allah, kepada Kristus Yesus, melayani dengan penuh kerendahan hati dan selalu menjaga kesatuan iman kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam, yang terus mengajar kami masuk ke kedalaman hikmat surgawi, bukan hikmat manusia, supaya kami bisa mengerti jalan-jalan Tuhan dan cara Tuhan untuk memakai hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan bukan bergantung kepada akal pikiran kami yang sangat dangkal, akal pikiran kami yang sangat sederhana, dan kami tidak mampu untuk membawa kehidupan kami kepada tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami hanya bersandar kepada pimpinan daripada Roh Kudus, dan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami hanya bisa mampu dan dimampukan untuk melewati berbagai ujian, pencobaan, kesulitan, dan persoalan apapun dalam hidup kami, karena Engkau merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sungguh bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, ajarlah kami selalu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan juga di hadapan saudara-saudara seiman kami, supaya kami dapat mengisi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling berbagi, dan saling mendukung. Kami bertumbuh bersama di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Ya, kita akan jumpa besok pagi lagi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Marbun yang akan membawa kita dalam doa syafaat ya. Baik, terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Marbun ya. Tuhan memberkati kita. Salam semuanya. Salam kudus buat kita. Amin.